والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وزدنا فهما والحقنا بالصالحين. أما بعد, yang saya muliakan segenap jamaah masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita Ustaz Haji Mahmudi dan Ustaz Amiruddin. Mudah-mudahan guru kita diberikan sehat walafiat, disehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segenap para pengurus Masjid An-Nur, khusus DKM, Bapak Saudara-saudara dan bidang sehat walafiat, dan juga kita semuanya, mudah-mudahan keluarga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan insyaallah. Malam ini kita masuk bab zakat. Sudah kita baca dari bab puasa sampai i'tikaf. Insyaallah malam ini kita masuk bab zakat. Wa amma zakat wa hiya rabi'u arkanil Islam. Fa yajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Disebutkan, dijelaskan adapun zakat di dalam kitab ini urutannya keempat dari rukun-rukun Islam. Baik. Yang wajib bagi setiap muslim mengenal, mengetahui jenis-jenis harta yang wajib dizakati, macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Baik. Zakat merupakan kewajiban di dalam Islam, dari rukun-rukun Islam yang sebetulnya itu bagian dari sosial ekonomi dalam ajaran Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa terpisahkan ini antara sholat, syahadat, ya, puasa, nggak bisa terpisahkan. Dan zakat harus kita tunaikan, dan dia merupakan bagian dari ekonomi Islam, ya, yang insya Allah dengan hal itu kehidupan umat ini bisa sejahtera, ya, bisa menikmati, gitu ya, bisa merasakan kehidupan yang enak dari makanan atau pakaian yang bagus, gitu ya. Jadi itulah yang dianjurkan, diperintahkan, dan ada keuntungan, ya, setiap muslim yang menunaikan zakat itu, ya, karena zakat secara bahasa, ya, itu artinya at-tathiru wan nama, pembersihan, wan nama, dan perkembangan, ya, itu secara bahasa, ya, artinya bertambah, berkembang, bahkan al-khair wal barakah, ya, bertambah kebaikannya dan bertambah keberkahan. Jadi berkembang. Dari sisi bahasa, zakat itu membersihkan dan mengembangkan. Allah akan membersihkan kesalahan, dosa bagi setiap yang menunaikan zakat, ya, dan akan menghilangkan sifat bakhil dari hati setiap hamba-hambanya yang menunaikan zakat itu. Nah, itu dari sisi bahasa. Sehingga di dalam menunaikan zakat itu akan banyak kebaikan yang kita raih, ya. Dosa kita dibersihkan,
harta yang kita keluarkan bukan berkurang, justru bertambah. Bukan hanya harta itu yang bertambah, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lainnya pun ya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam urusan materi saja, tapi keberkahan di dalam semua ya kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, ya bahkan tempat tinggal kita, semuanya juga mendapatkan keberkahan daripada zakat itu. Ya. Kemudian apa? Di dalam zakat itu akan menjadi hisnun, ya. Zakat itu akan menjadi hisnun, benteng, ya, menjaga kita seperti itu. Ya. Nah itu banyak sekali fadilah keutamaan daripada zakat juga seperti yang banyak disebutkan. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adda zakat malihi dhahaba anhu syarruh. Ya, di antaranya Rasulullah bilang, siapa yang menunaikan zakat malnya, maka Allah akan hindari darinya keburukan. Allah cabut, Allah hapus keburukan daripada harta yang dia miliki. Ya, harta kalau nggak dizakatkan itu akan menjadi musibah. Ya, akan ada keburukan dalam harta tersebut, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam hadis lain, hasinu amwalakum bizakah wadawu amradakum bis sadaqah. Jagalah, peliharalah harta-harta kalian dengan zakat, ya, supaya harta kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari keburukan-keburukan. Insyaallah dijaga, tidak hilang, ya, tidak terkena musibah apapun musibahnya, ya. Selagi kita memberikan zakat daripada harta kita, dan sembuhkanlah, obatilah, ya, penyakit kalian dengan sedekah, ya. Ya zakat itu, ya, atau diartikan sedekah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Intinya apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta kita itu akan menjadi sebab Allah hindari kita, ya, dari segala macam penyakit dan musibah. Allah cepat sembuhkan kita dari penyakit yang menimpa kita. Nah, itu obatnya, ya, obatnya yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, ya, menjaga kesehatan dengan makanannya dijaga dan lain-lainnya, dan juga dengan apa? Sedekah, ya, supaya terhindar dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Sakit itu manusiawi, ya, tapi kita bisa menjaga diri kita. Nah itu yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah itu mampu, ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengobati diri kita yang sakit dan bisa memelihara harta kita yang Allah berikan itu. Nah, jadi itu yang hanya itu saja yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita akan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, ya. Wa rahmati wasi'at kulli syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Ya. Allah akan memberikan rahmatnya. Ya, kata
kata Allah, rahmatku itu luas, ya, luas. Allah akan berikan rahmatnya Allah itu kepada siapa? Pertama, ya, orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, dia termasuk orang-orang yang menunaikan zakatnya, mengeluarkan zakat hartanya, zakat badannya, itu akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan itu, ya. Allah berikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, itu ya. Ma halaka malun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi barrin aw bahrin illa bima'iz zakah. Ma halaka malun fi barrin aw bahrin illa bima'iz zakah. Harta tidak akan binasa, ya. Tidak akan binasa harta itu, baik di lautan maupun di daratan, kecuali dengan sebab dia tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Jadi sehebat apapun kita, ya, menaruh harta kita, yang menjaga itu adalah bukan kita, ya. Sepenuhnya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memelihara itu kepada untuk hamba-hambanya yang mau mengeluarkan zakat. Mau bagaimanapun kita, ya, sekuat apapun, sehebat apapun kita nyimpen, memelihara harta kita, tapi kalau nggak ada zakatnya, hilang itu, ya, binasa. Harta itu akan binasa. Demikianlah, ya, harta yang kita miliki itu kita jaga. Nanti Allah pun akan menjaga harta itu. Jadi amanat dari harta itu adalah harus kita menjaganya dengan cara apa? Menunaikan, ya, zakat daripada harta yang kita miliki. Allah pelihara dari bala, ya, dari musibah berbagai macam. Kita punya kesalahan, dosa kepada Allah pun, ya, agar supaya apa? Meredam murka Allah Subhanahu wa taala pun dengan apa? Sedekah, ya, redam, ya, meredam murka Allah dengan apa? Sedekah kita, dengan zakat kita. Itu semuanya mendatangkan banyak manfaat, kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah bilang, ittaqin nar walau bisyiqqit tamri au bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, api neraka itu kan bentuk dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selamat dari murka Allah, maka lakukanlah yang namanya tadi apa? Sedekah, walau hanya separuh buah kurma. Ya, apa? Ada artinya buah separuh buah kurma buat kita? Ya mungkin buat kita nggak ada artinya, ya, kayak hal biasa. Tapi kalau itu dilakukan, ternyata mendapatkan faidah, manfaat yang besar kelak yaumil akhir. Ternyata itu bisa menghindari kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan harta yang memang sudah seharusnya sewajibnya, ya, kita keluarkan 2,5% dari nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar di yaumil akhir buat kita. Nah, itu ya, jadi seorang muslim, orang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama ini, ya, dengan juga menjalankan apa? Mengeluarkan zakat, syahadat, sholat, puasa, dan juga zakat. Ya, jangan ditinggalkan zakat itu. Karena kebakhilan tidak pernah mendatangkan keuntungan. Tidak ada untungnya orang pelit, ya, dengan harta, nikmat harta yang Allah berikan kepada hamba itu.
dia pelit, Allah nggak rugi. Ya, Allah nggak rugi. Oh, Allah minta dikit kok dari kita. Yang dikasih sama Allah lebih banyak. 2,5% doang Allah minta. Ya, Allah wajibkan kepada kita. Untungnya buat siapa? 2,5%. Buat kita juga. Ya, bukan buat Allah. Allah maha kaya. Ya, nggak ada ruginya. Kita mau ngeluarin zakat atau enggak, Allah nggak bertambah kekayaannya. Allah tetap kaya. Dan justru 2,5% kita keluaran itu bukan buat siapa-siapa, emang buat kita juga. 2,5% kita keluarkan diganti sama Allah bisa 50 sampai 100%. Gitu ya. Jadi perhitungan manusia dengan perhitungan Allah itu ya beda. Ya. Kita 2,5% hitung-hitungannya berat, gitu ya. Padahal yang diganti sama Allah lebih dari itu. Gitu ya. Jadi apa yang kita keluarkan untuk Allah kembali untuk kita, dan Allah tambahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, bal yazdad bertambah ya, wa anfaqtum min syai'in ya wa yukhlifu. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti ya. Allah ganti itu. Mana qasa min mal ya, enggak bakal berkurang harta yang dikeluarkan. Bal yazdad. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diarahkan dan di dalam tuntunan syariat ini, kita akan banyak mendapatkan manfaat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang melimpah. Ya, keberkahan yang melimpah, ya tidak akan pernah habis. Anugerah Allah Subhanahu wa taala buat mereka-mereka yang tidak bakhil, yang dengan sukarela hatinya itu memberikan kepada sesama mereka, saling menolong dan sebagainya, saling memberi dan sebagainya. Ahli surga ya, orang yang dermawan, tulus memberi, berbagi, ya tidak pelit, tidak perhitungan. Itu cirinya ya, ciri-ciri orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang penghuni surga. Beda sama orang bakhil. Ya, di dalam riwayat ya, bakhil itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat sama neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau orang udah dekat sama Allah, ya, pasti juga dekat rahmatnya. Kalau orang udah jauh dari Allah, jauhlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini akhlak ya yang harus kita bentuk. Sifat dermawan ya merupakan sifat mulia. Mengeluarkan zakat adalah amaliyah yang mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter sifat bakhil ini harus dirubah ya. Sifat, yaitu sifat yang bisa dirubah. Dibiasakan ya, sedikit demi sedikit kita bisa memberi ya, mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan menjadi sebab keselamatan kita. Kita nggak tahu nih, Allah hindari kita dari musibah kebakaran, musibah kecelakaan, musibah yang lainnya. Dengan sebab mungkin ya ada sedekah yang kita keluarkan yang mungkin nilainya nggak sebanyak ya, nggak banyak ya, 2.000, 5.000, yang kadang kita nggak peduli setelah itu ya. Kadang-kadang itu ya, kita nggak pernah tahu tuh mana nih yang menjadi sebab penyelamat kita itu ya, harta mana yang menjadi sebab Allah selamatkan kita dari segala macam musibah-musibah di dunia ini. Bisa jadi ya yang kita keluarkan entah di mana dan jumlahnya nggak seberapa, tapi Allah berikan keselamatan buat kita yang luar biasa. Sehat, afiat, ya nggak ada yang cacat, nggak ada yang luka. Itu kan nikmat gede banget dibanding uang 2.000, 5.000 yang kita keluarin. Ya, dengan nikmat apa? Selamat, agak ngapa-ngapa. Ya, 5.000 nggak cukup buat beli obat aja, ya. Buat merawat kita aja nggak cukup. Kan gitu kan? Jadi logika kita nggak bakal ya
bakal bisa gitu ya untuk itu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah perintahkan ya sudah jalani itu ya, taati saja. Nggak banyak kok Allah minta sama kita. Sebanyak apa harta kita Allah minta dikit aja ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas tentunya. Jangan perhitungan ya, jangan diungkit-ungkit dan sebagainya. Yang rugi kita lagi ntar ya. Cukup kita keluarkan di jalan Allah, sudah selesai. Jangan mengungkit, jangan menagih kebaikan yang kita berikan itu supaya dibalas dan sebagainya. Enggak. Ada banyak nanti Allah berikan kepada kita ya di dunia ini dengan sebab ya sedekah tadi, zakat yang kita keluarkan selama ini ya, zakat tiap tahun ya, sedekah sehari-hari kita, sedekah mingguan kita, nah, itu semuanya akan memberikan manfaat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara bahasa tadi ya, secara bahasa. At-tathhir wan nama. Membersihkan dan mengembangkan ya. Secara syariat ikhraju ma makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusatin ya. Yusraf li ta'ifatin makhsusah. Zakat secara syariat definisinya adalah mengeluarkan harta yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan dialihkan harta zakat tadi kepada orang-orang tertentu ya. Jadi pemberian sesuatu tertentu kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Kita keluarkan harta kita yang khusus, yang sudah ditetapkan dalam syariat. Enggak semua harta kita ini dikeluarin wajib sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya apa nikmat dari Allah? Banyak, enggak semuanya kan disuruh zakat, ya. Enggak semuanya dizakati. Enggak semuanya. Allah kasih harta kita apa misalnya? Kita punya mobil, ya. Kita punya motor, ada yang punya mobil 3, 5 gitu ya. Kan banyak tuh, ya. Disuruh bayar zakat sama Allah, paling suruh bayar pajak sama negara ya, kecuali kalau itu mobil dikembangkan ya, usaha travel apa usaha bang ya, Grab atau apa dikembangkan, artinya berkembang itu ada keuntungan itu paling zakatnya zakat ya, usaha tadi ya. Tapi kalau mobil motor nggak dipakai nongkrong aja di rumah nggak bakal diminta zakat sama Allah, nggak ada zakat. Ya, jadi harta tertentu aja yang yang harus dizakat yaitu yang bisa dikembangkan. Makanya tadi an-nama ya, harta tertentu yang dikembangkan, ada manfaat, ada hasilnya untuk kita. Nah, itu nanti yang harus dizakati. Nah, itu seperti itu. Ya, harta tertentu doang, khusus ya, dengan cara yang sudah ditentukan dalam syariat. Ya, caranya ada ya, harta yang khusus dengan cara yang khusus dengan niat yang khusus. Niatnya pun ada caranya. Niatnya ngeluarin zakat mal, niatnya ngeluarin zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak-anak kita. Nah, dan seperti itu ya. Dan nanti hartanya gimana? Yusraf fi ta'ifah makhsusah. Ya, dialihkan harta zakat tadi kepada ya kelompok-kelompok khusus yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu syariatnya seperti itu dalam definisi zakat. Nah, itu ya. Baik. Jadi zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2 Hijriah di dalam bulan Sya'ban ya, datanglah perintah zakat itu. Ya, dan Rasulullah pun menyebarkan di antara sahabat-sahabat untuk menyampaikan adanya kewajiban zakat dari harta-harta orang-orang yang kaya, ya, dari harta orang-orang yang kaya. Baik. Zakat terbagi dua, ada zakat badan, ada zakat mal. Ya, zakat mal itu
ada ya, ada 6 ya. Ada hewan ternak, emas, perniagaan ya, dan harta yang kita dapatkan dari hasil bumi gitu ya. Itu nanti kita insya Allah kita bahas satu-satu ya, macam-macamnya apa, zakat mal. Kemudian ada zakat badan, yaitu zakat fitrah ya, itu ya. Kemudian syaratnya apa nih? Syarat orang ngeluarin zakat ya, pertama harus orang Islam ya. Ada 5 ya syarat wajib zakat. Pertama, orang itu Islam ya, orang itu Islam wajib mengeluarkan zakat ya. Kemudian huriyah ya, orang yang merdeka ya, orang yang merdeka. Kalau saat dulu ya, di zaman dulu masih ada perbudakan ya, perbudakan, mereka nggak wajib mengeluarkan zakat ya. Kemudian kepemilikan penuh ya, kepemilikan penuh ya, sepenuhnya harta itu milik kita ya. Kalau harta itu nggak sepenuhnya milik kita, berarti belum apa ya, belum ada kewajiban zakat ya. Sepenuhnya harus milik kita ya. Baik, kemudian tayammunul wujud ya, bentuk hartanya harus ada ya, harus ada ya, bentuk harta yang untuk dizakatkan itu kudu jelas ya, harus jelas ya, gitu ya. Jadi Islam saja. Ada nggak syarat balik akil dalam ngeluarin zakat? Nggak ada. Beda sama sholat ya. Kalau sholat itu harus apa? Harus ada syaratnya apa? Balik akil. Balik akil harus ya. Tapi kalau dalam zakat, dalam wajibnya zakat tidak ada namanya syarat balik dan akil ya. Karena anak kecil wajib apa? Dikeluarkan dari zakat hartanya dia ya, atau orang gila, orang gila ya. Orang gila nggak wajib, yang wajib siapa? Yang wajib walinya ya, orang yang menanggung mereka itu ya, orang tua dari anak kecil itu dan orang tua dari orang yang tidak waras dan tadi yang harus mengeluarkannya ya. Jadi nggak ada syarat balik akil ya, tidak disyaratkan. Yang wajib zakat itu adalah orang yang hanya balik ya, berakal, enggak, anak kecil juga sama. Tapi nanti yang meniatkan siapa? Walinya ya, orang tuanya. Majnun juga begitu ya, walaupun mereka itu enggak terkena ya khitab ya, enggak kena keharusan dalam khitabullah yang mukallaf itu ya, mereka enggak terkena. Yang terkena itu adalah orang-orang yang mukallaf, tapi mereka punya kewajiban dalam urusan zakat ya. Dalam urusan zakat hartanya tetap dikeluarkan, dizakatkan, harta anak kecil tadi atau orang yang majnun ya, orang yang sudah tidak waras akalnya. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Yaitu walinya ya, walinya. Nah, itu seperti itu ya, dalam literatur usul fiqhnya kayak gitu ya, dalam usul fiqhnya seperti itu. Nah, jadi itu diantara syarat ya wajibnya zakat. Nah, itu jadi harus dipenuhi ini. Dia murtad gimana ya? Keluar dari Islam ya. Wajib nggak dia ngeluarin zakat? Ya, orang-orang yang murtad. Nah, itu seperti itu. Kalau dia nanti balik ke Islam, dia wajib
kita tagih ya untuk ngeluarin zakat yang selama ini lewat ya, selama itu kelewat ya. Kalau dia balik lagi ya, kalau dia balik lagi ke Islam, ditagih berapa tahun dia nggak zakat, nah, baik zakat malnya atau zakat ya fitrahnya tadi ya, harus tidak kita tagih ya, nah itu ya. Jadi kecuali kalau orang orang kafir asli masuk Islam nggak perlu diminta zakat ya, orang kafir asli masuk Islam jangan ditagih zakatnya ya, nggak perlu ya, karena emang mereka nggak wajib ya. Oh ganti bayar mana zakat kemarin waktu selama kafir, enggak ya, beda sama orang murtad ya, sama orang murtad itu berbeda. Nah itu seperti itu. Kemudian jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan tadi yaitu ya an-na'am ya, hewan ternak ya, hewan ternak. Yang pertama adalah hewan ternak. Apa aja itu yang dizakati? Hewan ternak, al-ibilu wal baqar wal ghanam ya, hewan onta, sapi dan kambing ya, dinamakan an-na'am ya dalam bahasa Arab, an-na'am. Kenapa dinamakan an-na'am? Karena Allah memberikan nikmat-nikmat dari hewan-hewan tadi ya. Dari hewan tadi kita bisa menikmati ya, kita makan dagingnya, kita ambil manfaat kulitnya ya, dan lain-lainnya ya, jadi itu disebut sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah ya kita bahas tentang hewan ternak, sapi, onta, sapi dan kambing. Harus memiliki berapa ekorkah ya baru dia mengeluarkan zakat, baik dari onta, dari sapi ataupun dari kambing. Nah itu ya, ini yang dijelaskan di dalam fikih Syafi'i ya, fikih Syafi'i ya, 3 hewan ini ya seperti itu. Nah syaratnya apa aja nih hewan ternak nanti ya, syaratnya hewan ternak yang wajib dizakati harus apa? Nah itu kan ada syarat tertentu ya, diantaranya ya nanti harus sampai nisab ya, sampai haul 1 tahun. Kemudian hewan ternak itu ya diangon gitu ya, makannya di mana, di ladang gitu ya, bukan juga yang dipekerjakan hewan itu ya, bukan yang dibuat untuk apa, bajak pak sawah dan sebagainya. Itu nanti syarat-syarat hewan ternak yang harus wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang mau nanya silakan. Masih banyak misalnya. Ya, Bapak mau menanyakan masalah koperasi. Koperasi itu kan ada kita EAU, ada hartanya di situ. Apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Masalah untuk membersihkan EAU itu harus wajib mengeluarkan zakatnya. Koperasi. Ya. Karena dia sebagian bilang bahwa untuk melakukan ekstral itu harus dikeluarkan zakatnya. Apakah itu harus dikeluarkan? Baik. Kalau koperasi ya, koperasi. Tidak ada zakat gitu ya. Tapi lebih ke masing-masing yang naruh uang di situ aja. Ya masing-masing anggota koperasi itu misalkan dia punya uang berapa seperti itu ya. Itu seperti itu. Ada yang menyampaikan bahwa
harus dikeluarkan zakatnya 2,5% untuk membersihkan harta itu. Berarti di akun masyarakat agama apa itu tidak ada hak untuk melakukan zakat. Iya, jadi kalau masalah koperasi dilihat dulu nanti ya, jumlah uangnya ada berapa gitu ya. Besar uangnya berapa. Kalau itu koperasi besar, ya koperasi besar ya. Uangnya banyak melebihi nisab ya. Nisabnya kan dihitung dengan emas itu ya. Kalau itu koperasi besar ya bisa kena zakat. Ya kalau koperasi kecil-kecilan ya kurang dari zakat, kurang dari nisabnya nggak wajib zakat. Dilihat dulu ya koperasi kecil-kecilan gimana. Ya, dilihat dulu uangnya berapa. Nah, itu seperti itu. Allah. Hmm. Ya kalau nggak ada penghasilan tetap nggak wajib zakat, nggak wajib zakat. Ya, ya nggak wajib. Nggak perlu. Iya betul. Nah, jadi itu nggak wajib zakat. Kalau konsisten ya selama setahun uang itu sampai nisab ya harta. Jadi nanti kan zakatnya zakat perdagangan ya, gitu ya. Mengeluarkannya seperti itu. Ya kalau nggak konsisten hartanya itu berkurang terus ya kadang dapat kadang kagak misalnya ya semakin nggak wajib zakat nggak wajib ya, jadi kalau konsisten aja gitu ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada seseorang yang tadinya muslim diperistri oleh orang muslim. Nah, kemudian suaminya meninggal atau bercerai, tapi itu sudah melaksanakan rumah tangga katakanlah sudah 20 tahun. Nah, terus bagaimana untuk mengeluarkan hak itu kewajiban zakatnya untuk perempuan yang kembali menjadi muslim? Iya ya kalau melihat keterangan tadi ya dari kitab-kitab madhab syafi'i ini harta zakatnya tadi ditagih gitu ya selama dia murtad tadi ya dikalkulasi berarti ya gitu ya dikalkulasi harta itu berapa tahun dia murtad ya maka jumlah selama murtad itulah dia harus mengeluarkannya. Nah, itu seperti itu. Ya. Dari Pak masih ada 5 menit lagi waktunya jelang Isya. Kalau nggak ada saya minta tanya. Iya. Zakat mal tadi jelas ada 6 kalau nanti bisa diceritakan dijelaskan. Sekarang ini sebenarnya pertanyaan yang lama sih. Sekarang ini banyak orang bilang dana penghasilan. Sebenarnya itu diangkat atau sedekah. Kan ada orang terima gaji bilang zakatnya 2,5%. Apakah itu sebenarnya diangkat atau itu hanya sedekah? Karena kalau dari nisabnya belum sampai gitu. Kalau itu menerima gaji 10 juta, kan belum sampai itu untuk nisabnya kalau kita konvert emas atau ternak dengan konvert. Iya, zakat ya zakat penghasilan nanti dilihat juga ya. Dan juga kembali kepada berapa sebesar apa gaji kita gitu ya. Karena nanti hak. Jadi intinya zakat itu kan ditunaikan ketika kita sudah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ada kelebihan itulah yang diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat.
Ya, kalau kita dapat lewat doang, ya gaji asal lewat doang, nggak cukup buat yang lainnya gitu ya, ya nggak wajib. Ya, gitu. Jadi zakat penghasilan itu pun setelah kita menyelesaikan apa yang wajib harus kita tunaikan dulu, ya. Karena intinya zakat itu di situ, ya. Dikeluarkannya kalau kita punya kelebihan. Makanya kalau orang memang nggak punya kelebihan bahkan pas-pasan atau nggak cukup, ya dia nggak wajib zakat, kan gitu. Nah, jadi zakat penghasilan itu walaupun 10 juta tapi nggak cukup, ya, gitu ya. Jadi masih dalam pembahasan itu ya, soal apa zakat penghasilan masih dalam pembahasan. Ya, dilihat dulu itu ya seperti apa. Nah, kalau memang kebutuhannya udah terpenuhi ada lebihnya ya silakan ya keluarkan ya, zakatnya itu ya. Wallahu a'lam. Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat afiat, diberkahkan usia kita, rezeki kita, anak keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat dan bisa menambah kita lebih dekat kepada Allah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.